Pagi itu, mentari baru saja naik perlahan dari balik gedung-gedung tinggi di pinggiran Jakarta. Sinar keemasannya menembus celah-celah atap seng yang berkarat, membangunkan kampung kecil yang padat namun hangat dengan kehidupan. Di salah satu rumah petak berukuran 4x6 meter, seorang pemuda bernama Arka baru saja selesai melipat sajadah setelah sholat subuhnya. Arka bukan siapa-siapa di mata dunia. Ia hanyalah mahasiswa semester 6 di sebuah universitas negeri, yang kuliah sambil bekerja paruh waktu. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Ia selalu menyapa siapapun dengan senyum. Senyumnya bukan senyum yang dipaksakan atau basa-basi. Senyum itu seakan keluar dari dalam hati, membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti disentuh oleh ketenangan. "Ka, jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat ya," kata Bu Rini, ibu kosnya, sambil menaruh sepiring nasi uduk sederhana di meja kayu kecil di depan rumah kos. Arka tersenyum hangat, menunduk hormat, lalu menjawab, "Wah, terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali. Nanti saya gantian traktir Ibu, kalau ada rezeki lebih." "Sudah, nggak usah mikirin traktir-traktir. Ibu senang lihat kamu semangat terus. Kalau semua anak kos kayak kamu, Ibu nggak perlu sering-sering marah," jawab Bu Rini sambil terkekeh. Arka hanya membalas dengan senyum. Senyum yang membuat Bu Rini merasa rumah kos kecilnya tidak sekadar tempat orang numpang tidur, tapi juga tempat yang penuh dengan kehidupan. Setiap pagi, sebelum menuju kampus, Arka selalu melewati gang sempit yang sudah penuh dengan aktivitas. Ada pedagang bubur ayam yang sibuk mengaduk kuah panas, ada ibu-ibu yang menjemur pakaian, ada bapak-bapak yang berangkat kerja dengan wajah lelah. Dan di tengah semua itu, senyum Arka menjadi hal kecil yang tak pernah absen. "Pagi, Bang Udin," sapa Arka pada tukang bubur ayam langganan. Bang Udin yang biasanya terlihat sibuk, menoleh sebentar lalu tersenyum lebar. Pagi juga, Ka? Biasa ya? Setengah porsi." Arka mengangguk. "Ya, Bang. Soalnya duitnya pas-pasan. Tapi kalau buburnya Bang Udin, setengah porsi juga bikin kenyang." Ucapan sederhana itu membuat Bang Udin terbahak. "Ah, kamu ini, nggak pernah bikin orang bete. Nih, buburnya. Kalau kurang, bilang aja. Jangan malu." Arka membayar dengan uang pas, lalu kembali tersenyum sambil melambaikan tangan. Hal kecil, tapi setiap kali ia pergi, Bang Udin merasa energinya bertambah. Seperti ada cahaya yang menyapu lelah dari wajahnya. Di kampus, Arka bukan mahasiswa populer, bukan juga aktivis yang suaranya lantang. Ia lebih sering duduk di barisan tengah kelas, mencatat dengan teliti, atau membantu teman yang ketinggalan materi. Namun, satu hal yang membuat orang mengingatnya, senyum itu. "Ka, boleh pinjam catatanmu? Aku ketinggalan kemarin," tanya Naya, teman sekelas yang sering telat masuk kuliah. Arka menoleh, senyum itu muncul lagi. "Tentu, boleh. Catat aja yang penting-penting. Nanti kalau ada yang bingung, kita bahas bareng." Naya menatapnya heran. "Kamu tuh nggak pernah marah, ya? Kalau orang lain mungkin udah kesel aku sering pinjam catatan. Kalau bisa bantu orang, kenapa harus marah?" jawab Arka santai, lalu kembali menulis. Naya tidak menjawab. Tapi dalam hati, ia merasa beruntung punya teman seperti Arka. Dalam hari-harinya yang sering kacau, ada satu sosok yang selalu bisa membuatnya merasa tenang. Arka tidak pernah menyadari sepenuhnya bahwa kebiasaan kecilnya memberi senyum ternyata berdampak besar. Misalnya pada Pak Darto, satpam kampus yang sudah tua. Hampir setiap mahasiswa lewat tanpa memperhatikan, hanya berjalan sambil menatap layar ponsel. Tapi Arka selalu menyapa, "Selamat pagi, Pak Darto." "Sehat-sehat ya, Pak," ucap Arka setiap kali masuk gerbang. Pak Darto awalnya hanya mengangguk. Namun lama-kelamaan, ia menanti sapaan itu. Sebagai satpam tua yang sering dianggap tidak penting, ia merasa dihargai oleh anak muda seperti Arka. Bahkan, ketika ia merasa tubuhnya sakit atau pikirannya kacau, senyum Arka seakan menjadi obat yang menenangkan. Ketika malam tiba, setelah seharian kuliah dan bekerja di warung kopi dekat kampus,
Arka pulang dengan tubuh lelah. Ia menghempaskan diri ke kasur tipis di kamar kos, lalu menatap langit-langit. Besok lagi. Ya, senyum, gumamnya pelan. Tak ada yang tahu bahwa senyum itu lahir dari pergulatan batin. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Ayahnya sudah lama tiada, ibunya tinggal di kampung dengan kondisi sakit-sakitan. Semua biaya kuliah dan hidup ditopang oleh kerja kerasnya sendiri. Namun, ia memilih menutupi semua beban itu dengan satu hal sederhana, senyuman. Karena bagi Arka, dunia sudah cukup keras. Maka, kalau ia bisa membuatnya sedikit lebih ringan bagi orang lain, kenapa tidak? Suatu sore, ketika Arka berjalan pulang dari kampus, ia melewati seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan dengan wajah murung. Anak itu tampak baru saja bertengkar dengan teman-temannya. Arka berhenti, lalu jongkok di hadapannya. Kok murung, Dek? Nggak enak kalau sore-sore begini cemberut. Anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku diejek sama teman-teman. Katanya aku miskin, nggak punya mainan bagus. Arka tersenyum lembut. Miskin itu bukan aib, Dek. Yang penting kamu punya hati yang baik. Percaya deh, orang yang suka ngeledekin biasanya justru iri. Anak itu perlahan ikut tersenyum. Mas benar. Benar banget. Nih, kalau kamu bisa tersenyum sekarang, itu tandanya kamu lebih kuat daripada teman-temanmu. Arka mengusap kepala anak itu, lalu berlalu. Bagi Arka, itu hanya percakapan kecil. Namun bagi anak itu, kata-kata dan senyum tersebut menjadi kenangan yang membekas. Kelak, ia akan mengingat bahwa ada seorang kakak asing yang pernah menguatkannya hanya dengan senyuman. Malam itu, ketika hujan turun deras di luar jendela kosnya, Arka menulis di buku catatan kecil yang ia sebut sebagai buku senyum. Di sana ia menulis sederhana. Hari ini aku senyum pada Bu Rini, Bang Udin, Naya, Pak Darto, dan anak kecil di jalan. Semoga mereka merasa sedikit lebih bahagia. Semoga senyum ini bisa terus aku jaga, meski hatiku kadang lelah. Ia menutup buku itu, lalu menarik napas panjang. Tidak ada yang tahu catatan kecil itu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum yang selalu ia berikan, ada doa-doa sunyi yang ia sisipkan. Doa agar dunia tidak sekejam yang ia rasakan, dan agar orang-orang yang ditemuinya tidak kehilangan harapan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Jakarta tampak muram dengan jalanan yang macet dan udara yang lembab. Bagi banyak orang, cuaca seperti ini menambah beban pikiran. Namun bagi Arka, hari tetap harus dijalani dengan senyum, meski ia sendiri merasakan lelah yang tak sedikit. Arka baru selesai shift malam di warung kopi. Jam 7 pagi, ia buru-buru ke kampus dengan mata sedikit sayu. Namun, begitu sampai di gerbang kampus, ia tetap menyapa dengan senyum cerah. Pagi, Pak Darto, serunya sambil melambai. Pak Darto, satpam tua itu, menegakkan badan dan tersenyum balik. Pagi, K.A. Semangat terus ya. Hanya sapaan kecil, tapi di baliknya ada energi yang membuat Pak Darto merasa dirinya tidak dilupakan. Di kelas, Arka mendapati Naya duduk diam, wajahnya murung. Ia bahkan tidak membuka laptop atau buku, hanya menunduk dengan pandangan kosong. Arka langsung duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa, Nay? Sakit?" tanya Arka sambil tersenyum lembut. Naya mendesah. "Aku kayaknya mau berhenti kuliah, Kak. Aku nggak sanggup. Nilai jelek, biaya numpuk, di rumah juga masalah nggak kelar-kelar." Arka terdiam sejenak. Ia tahu Naya berasal dari keluarga pas-pasan. Ia juga tahu betapa keras perjuangan Naya sejauh ini. Namun, Arka memilih tidak memberi ceramah panjang. Ia hanya menatap Naya dengan mata yang tulus, lalu tersenyum. "Kamu tahu nggak, Nay? Aku sering banget iri sama kamu." Naya menoleh, heran. "Iri? Kamu serius? Aku ini berantakan, Kak." Arka menggeleng. "Justru itu. Kamu berantakan, tapi kamu masih bertahan. Banyak orang yang lebih gampang nyerah. Tapi kamu masih ada di sini, masih berjuang. Itu hebat, Nay."
Naya menahan air mata. Kata-kata Arka sederhana, tapi senyumnya membuat kata itu terasa nyata. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Seolah senyum itu berkata, "Aku percaya kamu bisa melewati semua ini." Hari itu, Naya tidak jadi menemui dosen untuk meminta cuti. Ia memutuskan untuk bertahan, setidaknya 1 semester lagi. Dan semua itu, karena senyum seorang teman yang selalu percaya padanya. Suatu pagi lain, Arka kembali mampir ke gerobak bubur Bang Udin. Namun kali ini, ia mendapati wajah penjual bubur itu murung, bahkan tampak malas melayani pembeli. "Bang, kok mukanya kusut? Buburnya habis rasa manisnya ya?" Canda Arka sambil tersenyum. Bang Udin mendesah. "Ah, Kak, lagi banyak utang. Dagangan makin sepi. Kadang saya mikir, mending tutup aja, kerja lain." Arka menatapnya dengan mata jernih, lalu tersenyum hangat. "Bang, tahu nggak kenapa saya sering makan bubur di sini?" "Kenapa?" "Soalnya bubur Bang Udin punya rasa yang nggak ada di tempat lain. Bukan cuma buburnya, tapi cara Bang Udin nyapa pelanggan. Ramah, tulus. Itu yang bikin saya semangat pagi-pagi." Bang Udin terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi senyum Arka membuatnya percaya. Seolah benar ada alasan bagi orang untuk tetap datang membeli. Dan benar saja, hari itu semangatnya bangkit kembali. Ia melayani pembeli dengan lebih ceria, dan entah bagaimana, jualannya ludes lebih cepat dari biasanya. Suatu sore, setelah kuliah, Arka berjalan kaki ke halte bus. Hujan gerimis turun, membuat jalanan becek. Di halte, ada seorang pria muda berpakaian rapi duduk sendirian. Wajahnya pucat, tatapan kosong ke arah jalan. Tangannya bergetar memegang ponsel. Arka, yang terbiasa menyapa siapa saja, duduk di sebelahnya sambil tersenyum. "Pulang kerja, Mas?" Pria itu tidak menjawab, hanya menoleh sekilas. Tatapannya hampa. Arka tetap tersenyum, lalu menambahkan, "Hujannya deras ya? Tapi biasanya, hujan bikin udara jadi sejuk." Kali ini pria itu menoleh penuh. Ia menatap wajah Arka, dan untuk pertama kalinya bibirnya bergerak. "Masih bisa senyum, ya? Kenapa enggak? Hidup emang berat, tapi senyum itu gratis. Siapa tahu bisa bikin lebih ringan." Pria itu menunduk, lalu perlahan air matanya jatuh. Saya barusan dipecat. Saya bingung, harus bilang apa ke orang tua di rumah. Saya bahkan sempat kepikiran, buat ngakhirin semuanya." Suaranya bergetar. Arka tidak mengatakan banyak hal. Ia hanya menepuk bahu pria itu, lalu memberikan senyum yang sama, hangat, tulus, penuh keyakinan. "Jangan pernah pikir buat nyerah, Mas. Hidup selalu punya jalan. Kalau hari ini jelek, besok bisa lebih baik. Saya percaya itu." Entah kenapa, kata-kata itu berhasil menahan pria itu dari niat buruknya. Ia akhirnya pulang dengan hati lebih tenang. Bertahun-tahun kemudian, ia masih mengingat sosok asing yang menyapanya dengan senyum di halte bus saat ia hampir mengakhiri hidup. Malam itu, ketika Arka pulang larut setelah bekerja, ia mendapati Pak Darto masih berjaga di pos Satpam kampus. Tubuhnya gemetar karena demam, tapi tetap memaksakan diri. "Pak Darto sakit?" tanya Arka khawatir. Pak Darto tersenyum lemah. "Enggak apa-apa, Kak. Namanya juga kerja." Arka menghela napas, lalu mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Saya bawa teh hangat dari warung, Pak. Minum dulu. Jangan dipaksain." Pak Darto menerima, matanya berkaca-kaca. "Kamu ini, Kak, selalu aja perhatian. Padahal kamu sendiri sibuk. Kamu nggak tahu, tiap kali kamu nyapa saya, rasanya saya nggak sendirian. Itu yang bikin saya kuat kerja di usia tua." Arka hanya tersenyum, lalu pamit pulang. Ia tidak tahu bahwa kata-kata kecilnya selama ini telah menjadi alasan Pak Darto bertahan di pekerjaannya meski tubuhnya tak lagi muda. Di kamar kos malam itu, Arka membuka kembali buku senyumnya. Ia menulis, "Hari ini aku lihat senyum Naya kembali, Bang Udin semangat lagi, seorang pria asing batal menyerah,
dan Pak Darto merasa kuat. Mungkin senyum kecilku benar-benar berarti untuk orang lain. Kalau begitu, aku harus terus jaga senyum ini, apapun yang terjadi. Ia menutup buku itu, lalu memandang langit-langit kamar yang sederhana. Senyum itu selalu ada di wajahnya. Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dengan senyum ini? Malam itu, hujan deras mengguyur atap kos yang tipis. Suara air menetes dari lubang kecil di sudut kamar, jatuh ke dalam ember plastik yang sudah setengah penuh. Arka duduk di pojok kasur tipisnya, menatap buku senyum yang terbuka. Di setiap halamannya ada catatan-catatan kecil tentang orang-orang yang ia temui hari itu. Siapa yang ia beri senyuman, siapa yang tampak lebih baik setelah disapa. Namun di halaman terakhir, catatan itu berbeda. Tulisan tangannya gemetar, tinta bolpoingnya samar karena terkena tetesan air mata. Aku senyum ke banyak orang hari ini. Tapi aku sendiri, jujur, aku lelah. Arka menutup bukunya, lalu mengusap wajah. Senyum yang biasa ia tunjukkan pada dunia seakan runtuh begitu saja di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat. Arka lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya, seorang sopir truk, meninggal dalam kecelakaan saat Arka masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, ibunya, Bu Lestari, berjuang seorang diri untuk membesarkannya. Namun nasib seakan terus menguji. Beberapa tahun terakhir, Bu Lestari mengidap penyakit ginjal yang memerlukan biaya pengobatan besar. Sejak SMA, Arka sudah terbiasa bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, jaga toko, bahkan ngamen sebentar, semata-mata untuk membantu ibunya. Ia masuk universitas dengan beasiswa, tapi biaya hidup sehari-hari tetap jadi beban besar. Dalam diam, Arka sering menangis. Ia menahan rasa bersalah karena tidak bisa pulang sesering mungkin. Ia takut ibunya sendirian, takut kalau suatu hari telepon berdering membawa kabar buruk. Namun, ia memilih menyembunyikan semua itu dari dunia luar. Kalau aku ikut murung, siapa yang bisa bikin orang lain merasa ringan? Gumamnya berkali-kali. Tak banyak yang tahu bahwa senyum Arka sering menutupi lapar. Banyak hari ia hanya makan sekali sehari, sisanya menahan dengan minum air putih. Pernah suatu siang, Naya mengajak Arka makan bersama di kantin. "Kak, kamu ikut enggak? Aku traktir deh. Aku baru dapat kiriman uang dari rumah." Arka tersenyum lembut. "Terima kasih, Nay. Tapi aku udah makan tadi." Padahal perutnya keroncongan. Namun ia tak ingin terlihat menyedihkan atau menjadi beban orang lain. Baginya, cukup dengan tersenyum, ia bisa mengalihkan perhatian dari kekosongan perutnya. Selain kuliah, Arka bekerja sebagai barista di sebuah warung kopi kecil. Tempat itu bukan kafe mewah, melainkan warung sederhana yang jadi tongkrongan mahasiswa. Pemiliknya, Mas Rio, sudah seperti kakak sendiri bagi Arka. Suatu malam, saat warung sudah sepi, Mas Rio melihat Arka duduk diam sambil menunduk. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Kak, kamu sakit?" tanya Mas Rio. Arka langsung tersenyum. "Enggak, Mas. Cuma capek dikit." Mas Rio menghela napas. Ia tahu Arka berbohong. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sering nggak makan, ya? Gajimu aja kamu kirim terus buat ibumu." Arka terdiam. Senyumnya perlahan pudar. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menutupi lelahnya. "Aku cuma nggak mau bikin orang khawatir, Mas. Kalau aku senyum, orang lain jadi ikut semangat. Itu aja cukup." Mas Rio menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kak, kamu hebat. Tapi jangan terus-terusan simpan semua sendiri. Kamu juga manusia. Kamu juga butuh ditolong." Malam itu, setelah pulang kerja, Arka menelpon ibunya di desa. Suara Bu Lestari terdengar lemah, tapi hangat. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Udah minum obat belum?" "Alhamdulillah, Ibu baik-baik aja. Kamu gimana, Kak? Jangan terlalu capek kuliah sama kerja, ya?" Arka tersenyum, meski ibunya tak bisa melihat. "Aku sehat,
Bu. Senyum terus kok. Padahal, tubuhnya sedang demam ringan. Tapi ia memilih berbohong demi membuat ibunya tenang. Setelah menutup telepon, air matanya jatuh. Ia merasa bersalah karena tak bisa berada di sisi ibunya setiap saat. Buku senyum, bukan sekadar catatan. Itu adalah tempat Arka menyembunyikan segala kesedihan yang tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Di halaman-halaman terakhir, ia sering menuliskan kalimat-kalimat seperti, "Hari ini aku berhasil bikin orang lain tersenyum, tapi aku sendiri rasanya ingin menyerah. Aku takut besok ibuku nggak ada lagi, tapi aku harus tetap senyum, biar dunia nggak lihat ketakutanku. Senyumku mungkin satu-satunya hal yang bisa kuberikan pada dunia." Suatu malam, setelah seharian kuliah dan bekerja, Arka pulang dengan langkah gontai. Begitu sampai di kamar, ia langsung merebahkan diri. Tubuhnya panas, kepalanya berputar. "Aku kuat, kan?" bisiknya pada diri sendiri sambil tersenyum samar. Namun kali ini, senyum itu berbeda. Ada air mata yang mengalir bersama lengkungan bibirnya. Senyum yang biasanya jadi cahaya bagi orang lain, kini terasa seperti topeng berat yang menutupi luka. Arka tahu, cepat atau lambat, rahasia di balik senyumnya akan terbongkar. Dan ia takut, apakah orang-orang masih akan melihatnya sama seperti dulu, atau justru merasa kasihan? Di tengah sakitnya, Arka sempat berandai-andai. Bagaimana kalau suatu hari ia benar-benar tidak bisa tersenyum lagi? Apakah dunia akan tetap berjalan biasa saja? Atau justru orang-orang yang biasa ia temani dengan senyum akan kehilangan sesuatu? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Ia belum tahu jawabannya. Tapi ia merasa, senyumnya bukan lagi sekadar miliknya. Senyumnya sudah menjadi bagian dari banyak orang. Dan itulah yang membuat beban itu semakin berat. Hari itu, suasana kampus berbeda. Biasanya, siapapun yang melewati gerbang utama akan disambut oleh suara riang Arka yang selalu menyapa satpam, pedagang, atau mahasiswa lain dengan senyum khasnya. Tapi kali ini, Arka tidak terlihat. Pak Darto, satpam tua, beberapa kali menoleh ke arah pintu gerbang. Biasanya jam segini si Arka udah lewat. "Kok hari ini nggak ada ya?" gumamnya sambil menahan rasa sepi. Di kamar kos sederhana, Arka terbaring dengan tubuh panas. Demamnya semakin parah, ditambah perutnya kosong sejak kemarin. Ia terlalu sibuk, terlalu lelah, hingga lupa merawat diri sendiri. "Kak, kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Rini, ibu kos, yang datang mengetuk pintu. Arka memaksakan senyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kecapean." Namun senyum itu cepat sekali pudar. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Untuk pertama kalinya, Bu Rini melihat Arka yang selalu ceria tampak begitu rapuh. Beberapa hari berikutnya, Arka absen kuliah. Naya, yang biasanya duduk di sebelahnya, merasa aneh. Rasanya kelas sepi banget kalau nggak ada Arka. Nggak ada yang senyum, nggak ada yang bilang, "Semangat, Nay." Teman-teman lain juga merasakan hal yang sama. Bahkan dosen yang biasanya tidak terlalu memperhatikan, tiba-tiba bertanya, "Itu si Arka mana ya? Anak itu biasanya rajin sekali." Naya akhirnya memutuskan menjenguk Arka di kos. Begitu melihat keadaan Arka yang terbaring lemah, Naya menahan air mata. "Ya Tuhan, Kak, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sakit?" Arka hanya tersenyum tipis. "Aku nggak mau bikin orang khawatir." Kata-kata itu membuat hati Naya serasa diremas. Selama ini, ia baru sadar, senyum Arka bukan hanya hadiah, tapi juga topeng yang menutupi luka. Sementara itu, Bang Udin, tukang bubur, juga menyadari perubahan. Sudah beberapa hari, ia tidak melihat Arka mampir. Biasanya si Arka yang paling semangat nyapa pagi-pagi. "Sekarang kok sepi banget ya?" katanya pada istrinya. Istrinya mengangguk. Mungkin anak itu sibuk. Tapi Bang Udin tahu, ada yang hilang. Buburnya tetap laku, tapi rasanya beda. Tidak ada lagi canda ringan dari pemuda yang selalu berhasil membuat dagangannya terasa istimewa. Bahkan pria muda yang pernah hampir mengakhiri hidupnya karena dipecat,
kini merasa gelisah. Setiap sore ia sengaja duduk di halte yang sama, berharap bertemu lagi dengan pemuda berwajah teduh itu. Tiap kali aku ingat senyumnya, aku kuat. Tapi kenapa dia nggak pernah muncul lagi? Gumamnya. Ia tidak tahu bahwa orang yang pernah menyelamatkannya kini sedang berjuang sendirian di kamar sempit. Malam itu, ketika hujan kembali turun, Arka duduk di kasur dengan tubuh gemetar. Ia membuka buku senyumnya. Namun kali ini, tidak ada catatan nama orang yang ia buat tersenyum. Halamannya kosong. Tangannya bergetar menulis kalimat pendek. Hari ini aku gagal senyum. Aku nggak kuat. Air matanya menetes, jatuh ke atas kertas. Arka menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Senyum yang selama ini ia jaga akhirnya runtuh. Berita tentang kondisi Arka perlahan menyebar. Mas Rio, pemilik warung kopi tempat Arka bekerja, datang menjenguk. Ia terkejut melihat tubuh kurus Arka terbaring lemah. "Ka, kamu ini kenapa nggak cerita? Kamu pikir kamu kuat terus? Senyum boleh, tapi kamu juga manusia. Kamu boleh nangis, boleh minta tolong." Arka menunduk. Air matanya jatuh, meski bibirnya masih berusaha tersenyum. "Aku takut kalau aku berhenti senyum, dunia jadi ikut gelap." Mas Rio menggenggam tangannya. "Dengar aku. Ka, dunia memang berat. Tapi kamu nggak sendirian. Jangan tanggung semuanya sendirian." Di luar kamar, Naya berdiri sambil menahan tangis. Ia mendengar setiap kata, dan hatinya hancur. Ia baru sadar, Arka yang selalu jadi penopang orang lain, ternyata menyimpan beban yang jauh lebih besar dari siapapun. Hari-hari berikutnya, dunia kecil di sekitar Arka benar-benar terasa berbeda. Bu Rini merasa kos jadi sepi tanpa sapaan ramah Arka setiap pagi. Bang Udin merasa jualannya hambar tanpa canda pemuda itu. Naya merasa kuliahnya berat tanpa ada teman yang selalu bilang, "Semangat." Pak Darto merasa kesepian di pos satpam tanpa sapaan Arka. Bahkan pria asing di halte merasa harapannya goyah tanpa sosok yang dulu menyelamatkannya. Semua orang perlahan sadar. Senyum Arka bukan hal sepele. Senyum itu adalah cahaya yang menerangi banyak orang. Dan kini, cahaya itu padam. Malam itu, Naya duduk di kamar kos Arka yang kecil. Ia melihat buku senyum di meja. Dengan ragu, ia membukanya. Ia membaca tulisan demi tulisan Arka, dari catatan tentang orang-orang yang ia buat tersenyum, hingga pengakuan jujur tentang lelah dan takutnya. Air mata Naya jatuh deras. Ya Tuhan, ternyata dia selama ini menanggung semua sendirian. Ia menutup buku itu erat-erat. Dalam hatinya, ia berjanji, kalau Arka selama ini selalu memberi senyum untuk orang lain, sekarang giliran kami yang harus mengembalikan senyum itu padanya. Hari itu, suasana kampus berbeda dari biasanya. Udara sejuk, langit cerah, dan sinar matahari menembus dedaunan, membuat halaman kampus tampak lebih hidup. Namun bagi banyak orang, yang membuat hari terasa lebih terang bukanlah cuaca, melainkan satu hal yang sudah lama mereka rindukan, senyuman Arka. Setelah berminggu-minggu absen karena sakit, akhirnya Arka kembali hadir. Tubuhnya memang masih terlihat lemah, langkahnya pelan, namun di wajahnya terpancar cahaya yang sama seperti dulu. Senyum tulus yang menenangkan. Orang-orang yang dulu pernah disentuh oleh senyumnya mulai menghampiri. Ada Dinda, yang kini lebih percaya diri menulis. Ada Bu Warni, pedagang nasi uduk, yang berkaca-kaca saat melihat Arka berjalan mendekat ke lapaknya. Ada Pak Satpam yang langsung menepuk pundaknya penuh kehangatan. "Arka, nak, kau kembali juga. Lihat, aku masih jualan di sini, tapi sejak kau sakit, rasanya daganganku hambar. Hari ini, aku senang sekali bisa lihat senyummu lagi," ucap Bu Warni dengan suara bergetar. Arka tersenyum, menangkupkan tangan. "Saya yang berterima kasih, Bu. Nasi uduk Ibu yang jadi penyemangat saya tiap pagi. Bisa kembali mencicipinya lagi, rasanya seperti pulang ke rumah." Mendengar itu, Bu Warni langsung menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Di taman kampus,
Arka didatangi teman-teman sekelas. Mereka tidak lagi melihatnya sekadar sebagai mahasiswa sederhana yang murah senyum. Kini, mereka tahu siapa dia sebenarnya. Seseorang yang menanggung banyak luka, namun tetap memilih membagikan cahaya bagi orang lain. Arka, kata Dinda sambil menahan tangis, kau harus tahu, senyummu itu lebih dari sekadar kebiasaan. Itu penyelamat. Waktu aku hampir menyerah dengan hidup, hanya senyummu yang bikin aku kuat. Jadi, jangan pernah kau sembunyikan lagi. Jangan biarkan kami kehilangan itu. Arka menunduk, suaranya pelan namun penuh perasaan. Jujur, aku dulu berpikir senyumku hanyalah topeng, cara untuk menutupi luka. Tapi sekarang aku sadar, ternyata senyumku bukan hanya milikku, melainkan milik kalian semua. Dan aku tidak sendirian. Mereka bertepuk tangan, beberapa ada yang menitikkan air mata. Atmosfer penuh keharuan menyelimuti taman kampus. Sejak sembuh, Arka mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menanggung semua kesedihan sendirian. Ia mulai membuka diri, menceritakan isi hatinya pada teman dekat, menerima bantuan, dan tidak merasa malu untuk sesekali menunjukkan kelemahan. Senyumnya kini bukan lagi sekadar tameng, melainkan simbol ketulusan dan keberanian. Ia belajar bahwa berbagi senyum bukan berarti menyembunyikan luka, melainkan menyalurkan harapan. Di kelas, ia selalu menyapa dengan senyum, membuat suasana belajar lebih hangat. Di kantin, ia menyapa pedagang kecil dengan tulus, membuat mereka merasa dihargai. Bahkan di jalan, senyumnya kepada orang asing bisa membuat suasana berubah. Semua orang mulai merasakan bahwa senyum Arka adalah obat. Obat yang tidak bisa dibeli di apotek manapun. Suatu hari, kampus mengadakan acara seminar motivasi. Panitia meminta Arka menjadi salah satu pembicara tamu. Awalnya ia menolak, merasa tidak pantas. Namun teman-temannya mendesak, mengatakan bahwa kisahnya penting untuk dibagikan. Dengan sedikit gugup, Arka akhirnya naik ke panggung. Aula dipenuhi ratusan mahasiswa. Lampu sorot menyorotinya, dan ia menatap wajah-wajah penuh harap di depannya. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini. Ia memulai dengan suara bergetar. Saya hanya seorang mahasiswa biasa, dengan hidup yang juga penuh luka. Tapi saya belajar satu hal, bahkan di tengah kesedihan, kita masih bisa memilih untuk memberi cahaya pada orang lain. Ternyata, cahaya sekecil apapun bisa jadi harapan besar untuk orang yang membutuhkannya. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Saya pernah berpikir senyuman hanyalah cara untuk menipu diri sendiri. Tapi ternyata saya salah. Senyum itu seperti jembatan, menghubungkan hati kita dengan hati orang lain. Dan kadang, jembatan itu bisa menyelamatkan seseorang dari jurang keputusasaan. Ruangan hening. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Arka tersenyum, senyum yang sama seperti biasa, tulus dan hangat. Kalau kalian merasa dunia ini terlalu berat, jangan takut untuk tersenyum. Bukan hanya untuk diri kalian, tapi juga untuk orang lain. Karena kalian tidak pernah tahu, senyum kalian bisa jadi obat yang mereka butuhkan. Tepuk tangan menggema. Banyak orang yang terharu, bahkan menangis. Setelah acara itu, banyak mahasiswa mulai mencontoh Arka. Mereka lebih ramah, lebih peduli, dan lebih ringan tangan dalam membantu. Kampus yang tadinya terasa dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dosen pun mengakuinya. Arka, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak ada di buku teks. Sesuatu yang lebih berharga daripada teori manapun. Di luar kampus, cerita tentang pemuda dengan senyum tulus mulai menyebar. Ada pedagang kecil yang bercerita kepada pelanggan lain, ada mahasiswa yang menuliskan kisah Arka di media sosial, bahkan ada orang asing yang merasa terinspirasi hanya karena pernah ditegur dengan senyumnya. Senyum itu kini bukan hanya milik Arka, melainkan sudah menjadi gerakan yang menular ke banyak orang. Beberapa bulan kemudian, ketika Arka berjalan pulang melewati gang sempit dekat kosannya, ia melihat seorang anak kecil duduk murung di pinggir jalan. Anak itu tampak kesepian. Arka mendekat, lalu tersenyum sambil berkata, "Hei, kenapa murung?
Dunia ini masih punya banyak hal indah, kau tahu? Anak kecil itu tertegun, lalu perlahan ikut tersenyum. Di saat itu, Arka benar-benar paham. Senyumnya bukan lagi sekadar bagian dari dirinya. Senyumnya adalah obat, adalah hadiah kecil untuk dunia. Dan selama ia masih hidup, ia akan terus memberikannya. Selesai.